Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, renungan pagi bersama surah Al-Mulk. Kita ambil 1-2 ayat. Surah Al-Mulk, surah yang sepatutnya dibaca malam hari. Orang-orang yang rajin sepatutnya membacanya setiap malam, karena ayatnya pendek saja ya, 30 ayat. Fadilatnya selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Terdapat dalam hadis mengatakan surah Mulk ini surah yang akan menyelamatkan orang itu nanti di dalam kubur. Surah yang akan menyelamatkan orang itu di dalam kubur nanti. Surah Mulk akan membela orang itu nanti di dalam kubur, insyaallah. Kita lihat di sini ayat 10. Ayat 10 yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesal, mereka berkata, tapi sesalan sudah terlambat. Sesalannya di sana, sesalannya nanti dalam neraka. Nah, uniknya Al-Quran ini ya, di antara keunikan Al-Quran diceritakan keadaan hidup sekarang, diceritakan keadaan saat bertarung dengan maut, dalam kubur, di padang mahsyar, dalam neraka. Cerita dalam neraka pun ada di sini. Ternyata orang yang masuk neraka itu nanti akan ditanya di sana. Nah, pertanyaannya, alam ya'tikum nazir. Dalam ayat 8 itu ya. Dalam ayat 8 orang yang masuk neraka akan ditanya oleh petugas di sana, Pak, dulu tidak sampai peringatan sama Bapak. Kenapa Bapak masuk neraka ini? Ibu kenapa sampai ke neraka? Tidak sampaikah dulu peringatan sama Ibu? Dalam ayat 9 dijawabnya ada, tapi kami tidak percaya. Kami pikir kalamullah itu tidak perlu sama kami. Yang pembawa kalamullah itu semuanya sesat. Nah, ini silapnya ya. Lalu mereka mengatakan, kalau kami dulu mau berpikir, mau mendengar dengan baik dan berpikir, kami tidak akan masuk neraka. Jadi apa maksudnya? Orang yang masuk neraka itu yang tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Yang tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Kalamullah perlu didengar. Orang lain baca, kita akan dengar. Patutnya di rumah suami baca, istri dengar. Ayah membaca, anak-anak mendengar. Anak-anak membaca, ayah mendengar. Mendengar untuk mengetahui maksudnya, menyingkap maknanya, kemudian mengamalkannya. Jadi ternyata penyesalan orang nanti di sana, kami dulu tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Kalau kami mau mendengar dan berpikir, kami tidak akan masuk neraka kami. Nah, jadi faktor utama yang menjebak, yang menjerat orang itu masuk neraka adalah nasma' au naqil. Karena tidak mendengar dan tidak memikirkan apa yang dia dengar. Subhanallah. Kemudian ayat 12 mengatakan ini solusi ini. Ini solusi orang yang selamat nanti di sana. Orang yang selamat dan diselamatkan Allah nanti di sana dalam ayat 12. Dari ayat-ayat sebelumnya cerita orang yang gagal. Nah, cerita yang gagal ayat 8, 9, 10, 11 ini cerita orang yang gagal hidup.
hidup tapi gagal. Dalam ayat 12 cerita yang sukses hidupnya sukses. Sekaligus ayat ini menerangkan solusi penyelesaian dari masalah kehidupan. Kalau kita hidup jauh dari Al-Quran, jauh dari solusi Al-Quran, berarti hidup kita salah jalan. Ini ditunjukkan jalan yang tepat, jalan yang betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang takut kepada Allah. Ada rasa takut. Dari mana datangnya takut? Kata ulama dari ma'rifah. Kata ulama dari ma'rifah. Kalau dia ada ma'rifah, dia tidak takut. Macam mana nak meningkatkan rasa takut? Tambah ma'rifah, tambah ilmu. Ilmu membuahkan takut. Takut itu perlu. Takut dia kalau pagi azan didengar tapi tidak disahut. Takut sepatutnya. Takut dia kalau sudah masuk waktu sholat, azan sudah berkumandang, dia tidak mau sholat. Dia masih lengah dan lalai. Takut dia kalau di rumahnya istri tidak pegang Quran, suami tidak pegang Quran. Suami istri tidak pegang Quran. Nanti anaknya lagi hanyut. Takut dia tuh. Karena ayah dan ibu yang tidak mendidik anaknya untuk cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta kitabullah, cinta Islam. Kalau ayah meninggal, ibu meninggal, dia meninggalkan anaknya yang lengah dan lalai, yang hanyut dalam gelombang keduniaan, dalam gelombang era globalisasi. Ditinggalkan anak yang lengah dan lalai, ayah meninggal, ibu meninggal, berarti ayah meninggal, ibu meninggal, dosanya hidup melalui anak yang tidak dididik. Kebanyakan manusia tidak peduli. Disekolahkannya anaknya secara akademik hebat, S1, S2, ada yang S3, tapi hatinya tidak takut kepada Allah. Pangkatnya besar, gajinya besar, posisinya dalam masyarakat tinggi, tapi posisi pada Allah tidak jelas. Posisi di sisi Allah tidak jelas. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Allah itu tidak nampak, Allah itu ghaib, tapi dia takut kepada yang ghaib. Lahum maghfirah, Allah akan mengampunkan dosanya. Dosanya akan diampuni Allah. Kalau ada rasa khasyah, takut, maka Nabi mengajar kita doa khasyah, doa takut. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, kurniailah kami rasa takut, khasyah kepadamu yang dapat membendung kami daripada melakukan maksiat. Doa yang kalau Rasulullah bersama sahabat, sebelum Rasulullah bergerak pergi, Rasulullah biasanya akan membaca doa ini untuk sahabatnya. Maka ulama mengatakan doa ini doa pertemuan, doa majlis. Setiap sepatutnya di mana ada pertemuan, perkumpulan, dibaca doa ini. Seterusnya macam mana? Lahum maghfirah, bagi orang takut itu akan diberi keampunan. Allah tidak akan melihat dosa orang itu, insyaallah. Allah otomatis akan mengampunkan dosa orang itu. Wa ajrun kabir, dan akan dikasih surga, dikasih jannah. Dua yang dapat ya, dari rasa khasyah dan takut dapat dua. Pertama keampunan Allah, yang kedua dapat surga Allah. Istri yang takut, suami yang takut, keluarga yang takut kepada Allah, karena makrifahnya, karena cintanya, karena yakinnya kepada Allah, mereka takut, nanti akan dihimpunkan di surga Allah sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni hubbikum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa adina wa adana. Ya ayyuhal qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.